Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firahari Farhani, NPM 2106061017. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan mengangkat topik tentang kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya COVID-19 ini tengah menyebar di seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Namun, apakah kita semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit COVID-19 itu? Jadi, penyakit ini disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok. Diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau yang sering kita kenal sebagai COVID-19. CO berasal dari kata corona, VI berasal dari kata virus, dan D berasal dari kata disease atau penyakit. Sebelumnya penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau lebih disingkat SARS dan beberapa jenis flu biasa. Saat ini, situasi COVID-19 di Indonesia berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 28 November 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada penambahan kasus baru positif COVID-19 sebanyak 264 kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 berjumlah 4.255.936 orang. Sementara itu, 275 orang dinyatakan sembuh, sehingga total kesembuhan COVID-19 berjumlah 4.103.914 orang. Dan kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 143.808 orang. Lalu, apa saja sih gejala untuk orang yang tertular penyakit COVID-19? Yang pertama, demam, yang kedua batuk, dan yang terakhir sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu influenza atau pilek biasa yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang menderita infeksi novel coronavirus. Lalu, bagaimana saja cara mengantisipasi penularan COVID-19 ini? Yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir secara rutin, atau dalam keadaan mendesak bisa menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Yang kedua, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau menggunakan tisu, lalu segera buang tisu yang digunakan. Dan jika hendak keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Yang ketiga, hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam, batuk, atau flu. Jika Anda atau kerabat Anda demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Sekian presentasi dari saya tentang kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk kalian semua, tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.